Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Isna Asda dari Akuntansi 5 akan memaparkan materi tentang harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Ya, langsung saja. Yang pertama, definisi biaya bersama. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama, joint overhead cost, yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Biaya produk bersama, joint product cost, adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bergabung dan biaya bersama mempunyai satu perbedaan pokok, yaitu bahwa biaya bergabung dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai produk yang terpisah tersebut atas dasar sebab akibat. Dengan cara menelusuri jejak penggunaan fasilitas, biaya bergabung tidak meliputi biaya-biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa produk bersama, joint produk, produk sampingan, byproduct, dan produk sekutu, koproduk. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Nilai jual masing-masing produk relatif sama, sehingga tidak ada di antara produk-produk yang dihasilkan tersebut yang dianggap sebagai produk utama atau produk sampingan. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Sedangkan produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Selanjutnya ada sifat produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, dengan mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ingin memproduksi salah satu di antara produk bersama tersebut. Yang ketiga, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. Yang kelima, dalam produk bersama dikenal istilah split of point, adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Yang keenam, setelah split of point, titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah setelah proses lebih lanjut. Untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan, biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah, severable cost. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dan dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Yang pertama, produksi sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Selanjutnya, akuntansi produk bersama. Alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode berikut. Yang ke-1 ada metode nilai jual relatif. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. 2. Metode satuan fisik.
Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satu ukuran tertentu, seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Jika produk bersama mempunyai ukuran yang berbeda, maka harus ditentukan koefisien ekuivalensinya yang digunakan untuk mengubah satuan yang berbeda ke dalam satuan yang sama. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Yang ketiga, metode rata-rata persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dikerjakan dengan proses yang sama harus menerima bagian yang sebanding dengan total biaya gabungan berdasarkan unit yang diproduksi. Penentuan biaya untuk setiap produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan. 4. Metode rata-rata tertimbang. Pada banyak industri, metode-metode yang telah dibahas di atas tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan dalam mengalokasikan biaya bersama, karena tidak mempertimbangkan segi kualitas dari suatu produk. Sehingga muncullah metode yang menggunakan bobot sebagai presentasi dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Selanjutnya, akuntansi produk sampingan. Metode-metode akuntansi yang dapat diterima untuk menetapkan biaya produk sampingan dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama metode tanpa harga non-cost method. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memerlukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Dalam rangka perhitungan biaya persediaan, suatu nilai yang berdiri sendiri dapat dibebankan ke produk sampingan. Dalam metode ini, penjualan atau pendapatan produk sampingan dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang harga pokok penjualan. Yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang total biaya produksi. Selanjutnya, metode-metode harga pokok cost method. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu yang pertama, metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Harga pokok yang diperhitungkan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti, replacement cost, yang berlaku di pasar. Harga pokok ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Yang kedua, metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya, reversal cost method. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tanpa harga pokok. Pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu kalau pada metode pertama, metode tanpa harga pokok pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi, yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan sesungguhnya produk sampingan. Sedangkan pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha untuk menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasar. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.